Warna. Hayo, siapa yang suka dengan manis alami gula aren? Episode kali ini kita akan melihat kegiatan penyadap gula aren, mulai dari panen air nira langsung dari pohonnya, hingga proses mengolah air tersebut, hingga menjadi gula aren yang biasa kita temui di pasaran. Gula aren adalah pemanis alami yang dibuat dari nira pohon aren. Nira adalah cairan yang didapatkan dengan cara menyadap batang dan bunga pohon palem-paleman, termasuk diantaranya pohon aren. Cairan nira ini kemudian dimasak selama berjam-jam dan dicetak hingga mengeras. Rifai, salah satu penyadap aren di Desa Wayau, Kabupaten Tabalong, setiap harinya rutin memanen pohon aren sejak tahun 2016. Tidak hanya memanen, setiap hari ia dan istri juga mengolah air nira hingga menjadi gula aren yang siap untuk dijual. Kegiatan ulun di sini sebagai penyadap gula aren. Ya, penyadap gula aren umumnya kan sudah disebutkan penyadap gula aren sejak tahun 2016. Kalau untuk penyadapannya itu seharinya itu 2 kali sehari untuk pengambilannya, yaitu pada pagi hari dan sore hari, 2 kali sehari. Ya. Sebelum penyadapan aren, kita dulu istilahnya itu buruh bangunan. Jadi kita kan punya teman banyak kan dari teman-teman yang penyadap gula aren juga. Dari situ kan kita belajar sedikit-sedikit kan tentang penyadapan, bagaimana prosesnya, proses awalnya kan dari cara dari menebang pohon bambunya itu, cara mendirikannya, terus cara melepas pelepah dari pohon aren itu, terus proses pemukulannya. Jadi kita pelajari terus sambil akhirnya kepikiran pulang ke Wayau ini dilihat potensi alamnya itu memungkinkan untuk menyadap aren ini. Pohon arennya banyak. Wah, aku pikir ini udah pindah aja usaha sini, berubah aja sudah dari kerja bangunan ke penyadap aren gitu. Akhirnya dicoba, alhamdulillah berhasil. Artinya terus sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Ya gitu prosesnya. Setiap pagi hari, Rifai memulai aktivitasnya menyadap pohon aren. Ia mulai dengan membersihkan wadah penampungan, lalu menyiapkan peralatan sadap seperti pisau sadap dan wadah penampung. Panen dilakukan 2 kali dalam 1 hari. Dilakukan saat pagi dan sore hari. Ada beberapa pohon yang bisa dipanen 2 kali dan ada yang hanya 1 kali. Saat selesai panen di pagi hari, Rifai bersama istri mengolah hasil panen air nira dan dituangkan ke dalam wajan besar. Proses memasak memerlukan 4 hingga 5 jam, hingga air nira mengental membentuk kristal gula. Kalau dari awal kita tuangkan ke wajan itu kan, dia kan masih barang mentah kan. Ya, begitu kita nyalakan api, dia kan otomatis mau ada sistem penguapan. Dari penguapan itu kan ampas-ampasnya itu harus kita buang. Kalau kita tidak buang, itu ampasnya otomatis mempengaruhi dari rasa. Jadi harus dibuang itu. Tidak boleh sayang. Memang itu air, cuma kualitas rendah. Iya, otomatis kan harus kita buang. Kalau kita ingin kualitas yang bagus, harus kita buang itu. Jangan sayang. Besok ada lagi. Gak apa-apa. Pertama dulu yang paling penting itu adalah disiplin waktu. Disiplin waktu itu yang paling utama sekali. Kalau kena dari disiplin waktu, otomatis kan mempengaruhi dari hasil produksi kita. Itu. Baik dari segi dari segi pembuatan pencarian airnya, terus cara memasaknya, ya kan? Semuanya itu perlu teknik tersendiri.
Sebab kalau teknik-teknik ini tidak begitu dewasa, otomatis kan mempengaruhi dari hasil produksi kita, kualitasnya. Kualitas gula itu kan macam-macam, ada yang agak hitam, ada yang merah tua, ada yang agak kuning, kan biasanya kayak gitu. Jadi kuncinya tadi ya itu tadi, disiplin waktu, itu paling utama. Bahan bakar kayu sebagai pengapian pun tidak boleh padam. Api tidak boleh terlalu besar dan terlalu kecil karena akan mempengaruhi kualitas gula yang dihasilkan. Selama waktu tersebut, Rifai dan istri bergantian untuk mengaduk dan membuang ampas dari air nira. Prosesnya di atas itu kan sebelum kita di proses pengirisan, itu kan otomatis kita setelah melepas itu plastik yang kami bilang itu selipir, itu setelah dilepas selipir itu kita bersihkan dulu. Itu kan di situ ada biasanya di ujung pori-porinya itu ada sagu, kami bilang kan, semacam lendir. Itu akan mempengaruhi dari kualitas air itu kalau tidak dibersihkan. Jadi kami bersihkan dulu, kita bawa kain biasanya atau biasanya kan ada ijoknya itu kan, bisa juga kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kemudian kita iris, seret gitu kan. Setelah itu kita lagi pasang lagi plastik yang kuning tadi kan. Kita pasang lagi itu. Kemudian kita taruh aja jerigennya, masukkan ke dalam. Kemudian harus yang paling perlu diperhatikan itu ini, penutup atasnya ini. Kalau itu tidak dipasang, nanti air hujan itu kan dia merembes ke dalam jerigen, itu otomatis memproduksi kualitas air niranya, pengaruh. Jadi itu harus ditutup untuk pengamanan. Selesai proses di atas. Cuma kendalanya itu biasanya yang waktu kita di atas itu yang sering terjadi itu tawon sama lebah. Ya. Tapi kalau lebah itu kan tidak begitu membahayakan kan, walaupun yang gigit paling memang pembengkakan, cuma tidak sampai seberapa parah. Tapi kalau jenis tawon biasanya pernah juga tersengat. Itu kan kalau tawon itu waktu kita mengambil jerigen yang sudah berisi dari air nira itu, biasanya kalau sampai kita tersengat sama tawon itu, apalagi yang tawon yang jenis warna kuning, kami bilang itu naning, kami bilang. Itu kalau sampai tersengat itu sampai meriang kita. Iya pernah, kayak demam gitu. Itu yang paling harus kita perhatikan, jangan sampai tersengat. Sedapat mungkin kita perhatikan untuk keselamatan kita. Apalagi kan kita posisi kita di atas, risikonya besar kan? Otomatis itu yang harus diperhatikan betul-betul. Itu kendala yang paling sulit biasanya untuk di atas sih. Aren atau yang dikenal juga dengan enau adalah tumbuhan palma serbaguna dan banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pohon ini memiliki banyak manfaat, mulai dari menghasilkan nira untuk gula aren, buah kolang-kaling, hingga serat ijuk yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Seorang penyadap aren tidak hanya terampil, tetapi juga harus memiliki keberanian di ketinggian. Pohon aren umumnya memiliki tinggi lebih dari 10 meter, bahkan ada yang sampai 20 meter lebih. Dengan bantuan batang bambu buatan sebagai tangga, Rifai pun mulai memanjat pohon aren. Dari atas, Rifai mengambil penampung kosong yang telah diikat di bawah dan menukarnya dengan wadah yang sudah berisi air nira. Dan terutama sekali juga untuk menyadap aren ini harus punya keberanian, istilahnya punya skill sendiri, dalam arti punya keberanian terhadap ketinggian. Itu faktor yang wajib untuk dimiliki. Iya. Itu kami bilang proses penggualan, pemukulan pohon batang manggarnya yang dipukul-pukul itu kan, menggual kami bilang. Itu prosesnya untuk apa? Ya memang untuk kematangan dari manggar itu sendiri.
dari langan itu. Sebab langan itu kalau secara tradisionalnya kalau tidak dipukul dia tidak mau masak, tidak mau apa istilahnya tuh matang sempurna, tidak mau. Jadi harus ada proses pemukulan. Cuman itu kan prosesnya lama juga. Biasanya kan ada sampai 3 minggu biasanya. Jadi kalau misalnya 3 minggu itu kan 1 minggunya itu 1 kali aja, 1 kali pemukulan. Berarti kalau 3 minggu hampir setengah bulan ya. Setengah bulan baru bisa panen. Kalau sudah mekar kita potong, baru ada tetesan. Baru kita taruhkan jerigen, kita tanai bilangnya. Itu pun airnya yang kita dapat tidak langsung sepenuh 5 liter, jarang. Paling 1 liter. Biasanya tidak sampai 1 liter untuk pertama kali itu. Biasanya. Tapi kalau sudah 3 hari, 4 hari, nah itu sudah mulai naik ya. Sudah mulai agak ada meningkat, ada perkembangan airnya. Biasanya sampai 5 liter itu biasanya penuh itu untuk minggu pertama. Sampai 10 liter untuk minggu pertama itu. Tapi untuk minggu kedua, nah ini lagi masalah lagi. Untuk minggu kedua itu biasanya menurun ya. Yang dari 5 liter bisa turun ke 4 liter, terus bisa turun ke 3 liter. Itu jangan kaget kayak gitu. Itu memang proses alaminya, Dalam sehari, Rifai bisa memanen 9 pohon aren dan dapat menghasilkan sekitar 50 liter air nira. Lewat proses masak berjam-jam, hanya 10% saja cairan yang dapat dicetak dari 50 liter menjadi 5 liter. Baik, untuk jumlah liternya, untuk perharinya relatif ya, nggak merata, tergantung musim. Ya paling biasanya itu kan kalau jerigen yang 5 liter itu kan biasanya kalau ya 10, iya 50 liter, iya sekitar segitu, sekitar 50 liter. Cuman itu kan tergantung dari biasanya karena ada yang penuh, ada yang nggak penuh biasanya kan. Cuma standarnya 50 liter. Kalau biasanya kalau air itu tergantung kadar manisnya, kan air itu kan ada kadar gulanya kan. Air nira itu dari pohon satu ke pohon yang lain itu biasanya rasanya beda, ya. Ada yang agak manis, ada yang agak tawar. Nah, jadi kan yang agak manis itu kan otomatis kan kadar gulanya tinggi, walaupun airnya sedikit. Jadi jangan tertipu. Walaupun biasanya orang bawa itu jerigen 20 liter, kalau airnya tawar otomatis kan gulanya sedikit aja itu. Tapi walaupun jerigennya cuma 5 liter, tapi dia manis, berarti otomatis kan kadar gulanya tinggi. Jadi kalau dikalkulasikan kalau 50 liter itu biasanya di atas 30 biji. Untuk pemasaran, alhamdulillah sampai sekarang ini kita masih di rumah aja, nggak kemana-mana. Ya, jadi untuk pelanggan itu dia biasanya datang sendiri ke tempat kita, terkadang dia telepon, pesan gitu kan, gitu saja untuk pemasarannya. Nggak pernah kita bawa ke tempat pasar atau kemana, nggak pernah. Ya, alhamdulillah begitu untuk pemasarannya, mudah saja untuk pemasarannya. Kenapa? Karena aku lihat itu kan gula-gula yang untuk di daerah lokal kita ini sangat diperlukan oleh konsumen. Ya, konsumen memang memerlukan gula kita. Biasanya yang datang kepada kita untuk yang konsumen langsung itu mereka pembuat kue basah. Pembuat kue basah. Murni dari air nira aren. Ya, tanpa campuran. Makanya kan untuk biasanya ada juga orang tua itu yang sudah berpindah ke gula aren yang dari biasanya mereka pakai gula kemasan itu kan, ya gula kemasan. Sekarang sudah pindah ke gula aren. Kemarin juga aku sempat tanya kan sama mereka, sama bapak-bapak itu kan, kenapa Pak? Kok Bapak pindah ke gula aren? Sedangkan gula kemasan itu banyak variasinya. Wah kalau bilangnya kalau pakai gula kemasan itu saya udah mau risiko bilangnya kan. Kalau gula merah saya sudah buktikan bilangnya kan. Untuk kesehatan dirinya. Walau aklam itu urusan Bapak, itu kurang tahu juga saya. Cuman otomatis kalau dari kita itu murni dari air nira aren. Kekayaan alam memang tidak ada habisnya. Seperti halnya pohon aren yang selalu mengeluarkan tetesan air nira. Hutan mengajarkan kita bersyukur atas pemberiannya. Dan kita juga harus bijak dalam memanfaatkannya.